entah harta, entah benda, entah keluarga, maka masing-masing kita pasti berbeda-beda dan tidak bisa dijadikan patokan ukuran kebenaran atau kebaikan keimanan seseorang, karena bagaimana kita ketahui dan panjenengan mungkin sudah mendengar bahwasanya orang yang paling kaya sekalipun itu terkadang tidak beriman, kadang orang yang paling berkuasa sekalipun terkadang juga tidak beriman, sehingga tidak bisa dikaitkan keimanan dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Makanya sungguh merugi orang yang kemudian dia capek menjadi orang beriman karena nggak punya harta, akhirnya berpindah agama. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa mendudukkan mana yang harus kita pahami, mana yang harus kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang terus istiqomah. Dan tugas kita terkait dengan keimanan adalah menjaganya. Orang Jawa bilang uri-uri sampai mati, jangan sampai iman itu pergi, karena kalau pergi yang akan kita dapatkan adalah penyesalan di hari kiamat nanti. Pelajaran bulan lalu kalau nggak salah nih, tentang ketuhanan Nabi Isa, benar nggak? Oke, ya. Maka pada pelajaran bulan ini atau saat ini adalah bagaimana kita bertoleransi dengan mereka. Hubungannya apa dengan materi tema keluarga? Maka sebuah keluarga yang penuh berkah adalah yang berdiri di atas akidah yang benar. Artinya jangan sampai nanti gagal paham sehingga saat keluarga mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tapi juga jangan sampai kita juga nggak ngerti bagaimana bermuamalah dengan baik, sehingga kita harus menyakiti orang lain dengan alasan agama kita yang lebih benar. Jadi ada sebagian kaum muslimin itu di dua kutub. Yang satu kutub hulu berlebihan, jadi dia meyakini agama lain itu salah, itu udah benar, tapi dalam muamalahnya dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan aturan yang benar. Contohnya apa? Gebom gereja gitu, atau kemudian masang petasan di gereja, atau kemudian merutuki gereja. Ada juga yang di Jogja beberapa tahun yang lalu itu calanan lebu gereja orang kambing bawa samurai gitu. Nah, apakah Islam seperti itu? Nah, maka mari kita pelajari agar kemudian kita tidak salah dalam menyikapi. Jadi jangan sampai akidah itu benar tapi muamalahnya kok salah. Begitu pula ada orang yang dia yakin Islam itu benar, tapi setiap hari raya agama orang lain dia ikut nyengkuyung, apakah mengucapkan, bahkan para lagi ikut dalam acaranya. Ada juga yang masang sepatunya, ada juga yang masang statusnya, ada juga yang ngirim WA ucapan selamat, macam-macam. Maka tentu harapan saya secara pribadi dengan kita belajar akidah yang benar terkait agama lain dan juga belajar muamalah yang benar, maka kita ada di tengah. Jadi akidah yang benar tapi juga bermuamalah yang benar. Jangan sampai akidah yang benar muamalah yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga yang penuh berkah itu adalah keluarga yang bisa mendudukkan posisinya pada sisi mana dia harus berdiri, pada sisi akidah atau pada sisi muamalah. Muamalah, kalau memang itu muamalah, ya dimasukkan di muamalah. Jangan muamalah dimasukkan ke akidah. Makanya ada seorang ustaz itu ditanya bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, terus dia menjawab, emang naik pesawat harus nanya pilotnya Islam apa? Enggak, itu kan enggak nyambung. Makanya karena kita belajar, maka harapannya kita tidak perlu mendengar omongan-omongan orang seperti itu, karena kita sudah bisa menentukan mana yang akidah, mana yang muamalah. Dan akidah sama muamalah ini pada kondisi tertentu itu berbeda. Berbedanya gimana? Yang siji kudu tegas, yang siji kadang itu enggak setegas akidah. Jadi yang satu orang ya orang, yang satu boleh dalam kondisi tertentu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dan cukup waktunya. Yang pertama ada sebuah kisah
didatangi oleh 4 orang Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, kemudian Umayyah bin Khalaf, yang mereka mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad haluma falna'bud ma ta'bud, wahai Muhammad, gimana kalau kamu menyembah apa yang kamu sembah, wa ta'bud ma na'bud, dan kamu menyembah apa yang kamu sembah, wa nastarik nahnu wa anta fi amrina, dan kamu mengikuti apa yang kami lakukan pada setiap urusan agama kami. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khair, kalau yang kamu bawa itu baik, mimma bi'aidina, menurut pandangan kami, kunna qad syarakna kafi, maka kami sudah ikut dengan apa yang kamu bawa. Wa akhadna bihaqqina minhu, maka kami akan meneruskan untuk mengamalkan hal tersebut. Wa in kana alladhi bi'aidina khairan, tapi kalau kemudian apa yang ada di sisi kami itu baik, mimma bi'aidina, dari apa yang ada di sisi kamu, kunta qad syarakna fi amrina, kamu sudah mengikuti kami pada urusan yang tadi sudah kita sepakati. Wa akhadna bihaqqina minhu, maka kamu tinggal menjalankan sisanya. Maka tawaran ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sehingga berdasarkan ayat ini dan berdasarkan kisah tadi, pelajarannya zaman dulu yang ngajak untuk dicampur adukan agama itu orang kafir, bukan orang Islam. Tapi hari ini kebalikan. Hari ini orang Islam yang menawarkan diri, Pak Pendeta, Pak Pastor, piye nek aku melu nang gerejamu, melu donga bareng, melu misa bareng. Jadi sudah mulai ada ketidakpedean sebagian kaum muslimin. Padahal Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa rendah, jangan merasa sedih. Kamu itu lebih tinggi, lebih mulia kalau kamu benar-benar orang yang iman. Berarti apa? Orang yang merendah di depan orang enggak beriman, itu dia enggak pakai beriman pada apa yang dia imani. Imannya dipertanyakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah. Sehingga seorang muslim tidak boleh luntur dalam hal ini, tidak boleh kendor dalam hal ini, tidak boleh longgar dalam hal ini, sehingga harus mengucapkan selamat hari raya agama lain, pasang sepatu dan seterusnya, itu tidak boleh. Termasuk ketika jenengan adalah karyawan dari orang-orang itu, jenengan juga tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama mereka, nganggo topi, sandal, nganggo perempuan nganggo bandu, sing nek nomor sune itu enggak boleh. Jadi segala bentuk hal yang menunjukkan identitas mereka kita tidak boleh pakai. Nah, nek kan itu dicatat, metu ae apa-apa kecuali yo gitu kan. Itu akidah. Jadi harus tegas gitu kan. Nah, maka kalau muamalah gimana? Nah, kita masuk muamalah. Ini sebenarnya materi panjang, tapi kan sebulan sekali kita lakukan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Makanya jangan ampun ngantuk. Yang pertama, kita menghormati kebebasan agama mereka. Jadi senajan Allah itu murka dengan ucapan mereka, wa qalu takhudar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak, laqad jitum sayyan idza, ucapanmu itu ucapan yang penuh kedurhakaan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir-hampir langit itu diceblokke, gunung itu dihancurkan, bumi itu dibelah gara-gara ucapanmu, anta aulir rahmani walada, karena kamu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Allah itu benci di situ, dan wala wal bara kita juga benci dengan ucapan itu. Tapi di atas kebencian itu Allah enggak menyuruh kita berbuat aniaya, bahkan Allah mengatakan la ikraha fiddin, ojo mbok paksa mlebu agama. Ini nek enggak agama saka langit itu enggak mungkin kayak gini aturannya. Makanya walaupun kita berbeda dengan mereka, kita enggak bersama dengan mereka soal akidah, kita benci dengan keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah itu punya anak, maka Allah tetap melarang kita untuk memaksakan agama kepada mereka. Apakah secara verbal, secara verbal itu misalnya namanya karyawan non muslim dengan ngomong banyak amal Islam seseorang tak gaji, itu juga nggak boleh. Apalagi secara fisik itu banyak amal Islam tak ajar, itu nggak boleh. Jadi semua bentuk
Bagaimana cara ngajak mereka untuk masuk Islam? Baca dihum billadzi dia asal bil mau'izatil hasanah, dengan diskusi yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, suri teladan yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, akhlak yang baik. Oh itu. Jadi nggak boleh dengan yang lebih Islam berjuang tak boleh, nggak boleh. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita nggak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwa bighairi ilmin." Jangan kamu caci maki Tuhan mereka. Nanti nembok caci, dia membalas mencaci Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan yang lebih besar dosanya dan sudah melampaui batas. Nah, dalam berbakti kepada orang tua, seorang anak dikatakan oleh Nabi SAW mencaci bapaknya. Ketika dia mencaci bapak orang lain balas mencaci bapaknya, maka itu dianggap anak itu mencaci maki bapaknya sendiri. Nah, makanya dalam berbakti sama orang tua dan durhaka dengan orang tua, termasuk kedurhakaan pada orang tua adalah mencaci maki bapak. Makanya ketika Nabi mengatakan jangan mencaci maki bapak kalian, para sahabat bertanya, memang ada orang mencaci bapaknya? Nabi mengatakan tidak ada, yaitu orang yang mencaci maki bapak orang lain tersinggung balas gitu. Karena balas terus dicaci makilah bapaknya dia sendiri, maka sama dengan dia menghina bapaknya sendiri. Itu tidak boleh. Apalagi urusan ketuhanan, betul ya? Jadi bukan berarti ini bela Allah ini untuk takloknya, usah kowe iman karo Tuhan sing cementel ning kayu ora katokan. Yo ketoknya bener kata-kata itu, tapi ketika cara pengucapannya ada sisi penghinaan, ya otomatis dia balas kan. Dia akan mencari cara untuk menghina Allah, disitulah nggak bagus, nggak baik, dan tentu bukannya pahala yang kita dapatkan, malah dosa yang kita terima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih dahsyat lagi Islam melarang kita membunuh mereka, menyakiti mereka, kebom mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada di negeri damai, gak akan pernah mencium bau surga. Padahal wa inna rihaha tujadu bi masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium pada jarak 40 tahun perjalanan. Unta niku nek laku 5 km per jam, nek sedina 24 jam dia bisa jalan 10 jam. 10 kali 5 50 km per jam sehari kali 365 dikali 40 tahun ketemunya 780.000 km. Itu podo karo kubang dunya ping 17. Artinya surga itu baunya, harumnya bisa dicium sejauh 17 kali kubang bumi. Nah, orang yang menyakiti orang kafir di negeri yang damai, sekali lagi negeri damai kayak Indonesia, masang bom, gawe kerusuhan dan seterusnya, maka dia gak akan mencium bau surga. Dalil ini dan dalil yang lain banyak yang serupa. Artinya ini sebuah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dinegosiasi, sehingga seorang muslim mau gak mau harus ngikut. Sehingga inilah toleransi yang benar dalam Islam. Kita mencampur adukan agama kita, tapi kita juga gak mengganggu mereka. Kita gak senang dengan kata-kata itu, tapi kita bukan berarti terus menunjukkan dengan sikap pembunuh atau menyakiti secara fisik. Itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika jenengan punya tetangga non muslim yang baik dengan jenengan, mungkin orangnya ramah, orangnya supel, orangnya humble, gitu kan? Nah, maka kita pun tidak dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yanhamullahu walilladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu loh kepada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampungmu untuk berbuat baik dan berbuat adil. Artinya kalau tetangga jenengan kok baik, luwi, monggo Mas, itu bahasa Jawa, monggo Mas Gedi atau Pak atau Bu gitu kan, sesuai orangnya. Namun monggo Pak, cuy, malah itu juga boleh. Hal seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian bahkan ketika orang tua kita yang kafir, misal seorang anak punya orang tua non muslim, agamanya kamu kafir gitulah. Nah, maka Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan kalau orang tuamu ini kafir, musyrik, ngajak kamu pada perbuatan kemusyrikan atau kekafiran, jangan ditaati.
Ini tegas akidah. Tapi apa? Wasahibuma fid dunya ma'rufah, ini muamalah. Temani mereka dengan ma'ruf. Nah, temani mereka dengan ma'ruf itu pripun? Kalau nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dengan sebagai anaknya wajib mencarikan. Tukok kento, kontrak kento. Tukok kewegah, kontrak kewegah, jak turu bareng ning rumah. Rumah yang sama dengan jenengan. Setelah dicarikan tempatnya, pastikan ada makanan yang beliau makan, pastikan ada listrik yang beliau dapatkan, pastikan ada air yang beliau terima, pastikan ada kompor, ada gas atau magicom yang beliau bisa pakai. Maka ini akidah dan muamalah yang terpisah, tapi kemudian Allah harus barengkan ketika itu konteksnya orang tua. Mau nggak mau, maju kena mundur kena gitu. Maksudnya nek mundur tiru maju ya mau nggak mau itu orang tua kita. Makanya saya selalu kritisi, aneh kalau ada kelompok Islam, ormas Islam yang dia kemudian merumuskan harus baiat pada pemimpinnya, kok terus wong tuane dulure masih Mbak Yuni yang nggak berbaiat terus dianggap kafir. Itu jelas aku yakin 1.000.000% itu kelompok sesat. Wis meh nopo nganggo sorban berdiri kaya omah tawon atau apa lah gitu. Nganggo gamis nanti piye nganggo kalau tasbih berdiri sak kelompok-kelompok nggak akan pernah itu menjadi kebaikan. Karena ayatnya jelas bahwasanya orang tua yang kafir pun kita suruh menyikapi dengan baik. Nek wong tuane cek salat mau beda ormas malah harus dikafirke duluan. Ini jelas luar biasa penyimpangannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kepada tetangga khusus secara khusus, kalau tadi orang kafir secara umum, maka kepada tetangga secara khusus ada pesan yang menarik dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dikisahkan pernah menyembelih seekor kambing, dan kemudian Ibnu Umar bertanya kepada karyawannya atau asistennya, ahdaitu lijaril Yahudi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kambing yang buat sembelih ini sudah buat hadiahkan juga ke tetangga orang Yahudi sebelah ini? Jadi lijari tetangga. Jadi kenapa kok Ibnu Umar menanyakan itu? Apa pentingnya memberikan tetangganya Yahudi? Nah, kemudian beliau mengatakan fa inni, karena aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu senantiasa mengingatkan aku, kata Nabi, tentang tetangga. Sampai saking seringnya mengingatkan tentang tetangga sampai aku tuh pengira, khawatir ojo-ojo tuh urusan warisan dhewe yo bakal ngongkon tonggo kayak ono. Ini dipahami oleh Ibnu Umar bahwasanya tetangga yang dimaksud gak cuma orang Islam, orang kafir juga. Artinya kalau dengan punya kadang di tanggal tertentu itu jago nanti ping 3 ping 4 ngene iku anggere boleh go berkat dipangan dhewe rantai dikeke tanggane sing Islam ternyata ya padha jagonge mau jagonge makan bareng. Dan sing non muslim mungkin enggak makan atau enggak teko atau mungkin enggak diundang gitu kan. Maka daripada dengan bucak, daripada dipakake kucing nopo pitik dikeke tanggane enggak apa-apa. Dengan catatan memang dia tetangga jenengan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil juga nek kepada tetangga non muslim itu kita bisa atau harus atau diminta untuk baik, maka kepada yang Islam kita harus lebih baik. Apalagi tetangga yang Islam itu dulurin jenengan. Jadi HE sudah 3 kali. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai saudara. Artinya jangan sampai kayak sebagian orang yang memahami kayak gini, yo berarti aku non muslim itu baik terus, tapi kalau orang Islam ya lah era karuan. Nah ini mungkin kuat nih, jadi jangan salah paham dalam memahami dalil. Kemudian mereka kalaupun butuh bantuan, misal pemain rombongan, misal keluarganya sakit, maka kita nolong itu enggak apa-apa, bahkan lebih condong ke arah wajib kalau itu ada kepentingan, ada keurgensian gitu. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, dengan mungkin pernah dengar bisa seorang PSK yang masuk surga karena nolong apa? Anjing. Nah nolong kiri lagi sama bu surga, nolong lagi nolong menungso. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi SAW mengatakan fikul li tabiin batin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati basah
alias punya nyawa itu ada pahala. Artinya nek jenengan lampah enten perceraian, enten gon, enten kucing kecemplung niku jenengan selamatkan niku enten pahalane. Kucing gede Mas, wis pitik cilik kecemplung munggahke enek pahalane. Makanya ketika jenengan nembe temu-temu atau nongkrong tentang keringan atau pinggir dalan enek wong tiba kecelakaan, bro, bingung orang hubungan tulung, bingung kalau salib tulung, gak usah nanya Islam ormas mopo, mau ngendi kesuwen lah mati gitu kan, tulung Pak, tulung, itu. Jadi jangan sampai kemudian gagal paham. Jadi akidah yang benar harus melahirkan muamalah yang benar. Jangan sampai akidah yang benar muamalahnya kacau balau bakar-bakaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW pernah mempekerjakan orang kafir. Jadi mempekerjakan orang kafir itu boleh. Ibunda Aisyah mengatakan, "Istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan min Bani Dil hadiyat khurrikan." Bahasanya Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Dil untuk menunjukkan jalan. Jadi kisahnya Nabi dan Abu Bakar itu termasuk yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak ngerti jalan karena jalan setapak. Maka dipekerjakanlah laki-laki ini untuk nganter. Ini menjadi dalil kalau ada kepentingan, ada urgensi boleh. Jadi misal dengan sakit, gitu, sakit lalu kemudian dari obrolan dengan tetangga, teman dan segala macam, contohnya penyakit monowi, cocoknya dokter dokter Paulus kayak dia spesialis ambeien, misalnya tentang sakit ambeien, tidak apa-apa dengan kesana. Gak terus mau Kristen, mau tak nyobi mau Kristen, mau nak mau sugih, Kristen sugih malah di gereja. Itu gak usah dengan pikir sampai ke sana. Walaupun nanti akhirnya ke sana, tapi ini wilayah muamalah gitu, betul ya. Tapi kalau ada pilihan orang Islam, dokter Islam yang memang dengan juga pernah dengar ada yang sembuh di sana atau orangnya juga ahli dalam mengobati ambeien tadi, yang tentu milih yang Islam lebih baik, betul. Ini hampir mirip kayak ini loh, kayak dokter spesialis kandungan, laki-laki atau perempuan. Kalau nggak ada yang perempuan, benar-benar nggak ada, terus boleh nilai, maka dalam kondisi darurat pakai yang laki-laki nggak apa-apa. Tapi kalau yang perempuan sak pirang-pirang, seorang suami kok ngeterke istrinya ke dokter kandungan laki-laki, walaupun jenenge dokter kandungan ya kandungan sebagai kandung ya. Nah maka itu haram Pak, karena otomatis nanti garwa jenengan itu dinyaimo di asbur dan ditutup kayak ngoten niku. Nah maka itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya, jadi harus perempuan atau nek boten dokter kandungan yo bidan ngoten niku yo nek saya sekolah kebidanan lanang yo nek ketok yo motif. Ya walaupun memang negara kita membebaskan sak karepe sing arep sekolah lanang itu, tapi dengan sebagai orang yang belajar agama, ngerti agama, maka nggak boleh bawa istri, putri, ponaan, bahkan mungkin keluarga jenengan ke orang-orang yang laki-laki untuk memeriksa urusan kemaluan atau urusan kandungan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian boleh membeli dagangan mereka dodolan, misal sebelah omah jenengan enten wong Kristen dodolan, jenengan tukoni ento selama barangnya barang halal. Contohnya apa? Dodolan es teh jumbo dibeli boleh, dodolan jambu boleh, dodolan pecel boleh gitu kan. Nabi SAW disebutkan oleh Bunda Aisyah lagi istalwa aman min Yahudi. Nabi itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Niki hadisnya dibahasakan makanan, tapi dalam prakteknya makanannya maksudnya adalah gandum. Jadi jangan semua coy makanan terus akhirnya nanti untuk tuku makanannya wong kafir, wong melipir di pasar lagi, wong pasar gede, munggah dengan blok daging, boleh sih daging kotak-kotak gede-gede warna putih, itu daging babi, daging cewek, nggak boleh. Maka yang boleh tetap makanan atau sesuatu yang halal. Jadi ada dodolan tahu tempe boleh, dodolan lombok boleh, nggak apa-apa. Kok dalam sebelah wong Islam, dan dengan tuku dengan wong Islam luwih ape, luwih sami, ngoten. Jadi
kepada yang kafir boleh, kepada yang Islam lebih baik. Tapi kok nggak boleh ngomong Kristen Pak, ya sudah beli aja nggak apa-apa. Langsung di gereja orang usah dipikirkan ke situ, stop di situ, gitu kan. Makanya saya tadi sampaikan di depan ada akidah, ada muamalah, terkadang koyok nyampur, tapi memang faktanya satu boleh, satu tidak boleh. Muamalahnya boleh, akidahnya mungkin dilarang di situ, tapi muamalahnya bisa boleh. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjenguk orang sakit dari kalangan mereka itu boleh. Nabi SAW pernah menjenguk asistennya yang sakit dan Nabi duduk di dekat kepalanya dan kemudian Nabi berkata aslim, lebu Islam ini. Kemudian anak ini melihat bapaknya dan bapaknya mengatakan Atik Abul Qasim, Manuto Abul Qasim. Abul Qasim itu panggilan Nabi SAW ataupun yang Nabi SAW pada waktu itu. Ini menjadi dalil bahwasanya kita boleh nengoki tetangga saudara yang kafir yang sakit. Itu nggak itu orang mas, itu domane nopo, muga-muga ndang mari itu bukan bongkon ndang mati, nggak boleh itu. Nah sunahnya diajak lebu Islam, kados yang dalil tadi. Wah, nek aku ngajak ono kok rame mas, ini tuh nggak kelihatan, muga-muga ndang mari, muga-muga itu hidayah. Kuwi kok yo marai rame nek ngono, ya wis dibatin, muga-muga ndang mari, muga-muga itu hidayah dalam hati. Jadi menengoki mereka yang sakit itu tidak dimasalahkan, tidak ada masalah. Baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk mendolimi mereka. Disebutkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, la yajimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Bahwasanya janganlah kebencianmu. Allah benci dengan ucapan mereka Allah punya anak. Bahwasanya Allah benci maka akidah kita juga harus benci ucapannya. Maka dalam konteks muamalah Allah melarang kita berbuat tidak adil. Jangan sampai rasa bencimu menghadirkan sikap tidak adil kepada mereka. Maka Allah menekankan idil wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil kuwi luwih cedhak ning takwa. Sehingga nek dicontohkan ketika dengan dodolan endong atau apapun lah yang ditimbang, terus datang ibu-ibu pakai jilbab, wah ditimbang sing apik. Wah, sekilo ketemu sekilo, bandel sekilo, endok sekilo, ning kudungan gitu kan, tambah sekilo, tambah sekilo, tambah siji juga sekilo. Wah, dadi abot ndoke, matur nuwun Mas, jazakallahu khair, wah, boleh gitu. Teko sing tak kudungan. Goleke magnet. Lu enggak boleh, Pak. Jadi kita enggak boleh mendolimi orang siapapun, mau orang Islam ataupun orang kafir. Orang kafir nggak boleh lebih-lebih orang Islam. Padahal ya kayak magnet nggak boleh. Yang paling bodoh dia harus sama sekilo gitu. Jadi soal nanti dia doke ini ngomah tinggu acara ibadah dia, ya nggak usah tanya gitu. Urusan dia. Aku tak doli tinggu ibadah dia. Aku mau nggak entut pesan, nggak usah tanya sampai ke sana. Tapi yang dengan akhirnya tanya, ini gimana ya cara ini ya wes dengan betul. Makanya di muamalah itu ada celah untuk bisa berbuat kepada orang lain, tapi celah itu menjadi rumit ketika dengan banyak nanya. Contoh melih pasar kritian itu terkenalnya pasar apa Pak? Pasar maling. Tapi dengan ngomong pasar maling nggak boleh, menjadi boleh sampai dengan nyekseni dhewe enek maling rono nggawa barang didol. Maka barang yang dia bawa itu enggak boleh jenengan beli. Dengan catatan jenengan nyekseni dhewe. Tapi nek jenengan enggak pernah lihat, enggak pernah tahu, maka enggak boleh mengatakan itu sebagai pasar maling. Senajan mungkin tenan enek barang malingan sing didol ten mriku. Jadi bedakan muamalah sama akidah. Muamalah yang benar dan mempersulit diri sendiri. Makanya Nabi itu benci sama orang yang kasratus soal, banyak nanya. Karena banyak nanya itu akan mempersempit ruang gerak jenengan sendiri. Contoh mulai jenengan dodol nama niku parang, dodol golok. Enek wong tuku, Mas tuku golokmu iki nggo pinten 50.000 nyo. Udah enggak usah nanya, tapi nek jenengan tekok iki nggo apa Mas? Tanggung pelatok dasar pakku itu. Misal ngoten, lho jenengan enggak boleh ngedoli. Kalau jenengan ngedoli berarti jenengan terlibat dalam perbuatan
maksiat, bahkan dosa besar membunuh orang lain, bahkan dosa besar yang paling besar membunuh orang tuanya. Jadi nggak boleh, nggak usah banyak nanya. Kalau itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka, bahkan kepada orang Islam? Nabi mengatakan ittaqu taqwatal madlum, hati-hati sama doanya orang yang terdolimi wa in kana kafiran. Bahkan kalaupun dia kafir, kata Nabi, fa innahu laysa dunaha hijab, karena dia dan Allah nggak ada hijab. Jadi orang kafir itu berdoa kepada Tuhannya, kita meyakini doanya itu keliru, salah alamat. Tapi Allah sebagai Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, ngerti nek wong iki walaupun kafir ning dongane mergo terdolimi tak kabulke gitu. Nek pada orang kafir aja Allah bersikap berbuat seperti itu, nek pada orang Islam lebih mengerikan lagi. Makanya jangan sampai kita kemudian mengundang murka Allah dengan mendolimi siapapun, baik orang kafir lebih-lebih orang Islam. Jangankan kok itu, mendolimi binatang aja kita tidak boleh. Kalau tadi ada seorang wanita yang masuk surga karena anjing, ada juga seorang wanita yang masuk neraka karena kucing, minum kucing dilebokke kandang tapi pakani akhirnya mati. Itu akhirnya Nabi mengatakan bahwasanya dia masuk neraka karena kucing. Jadi nek mendolimi binatang aja nggak boleh, apalagi manusia kafir aja nggak boleh, apalagi manusia muslim. Nah kemudian berikutnya dibolehkan panjenengan mendatangi undangan mereka. Jadi nek diundang makan selama tidak ada kaitannya dengan ritual agama atau acara keagamaan boleh. Contohnya apa? Rapat RT ini dulu. Nah, misalnya kamu yang menjadi orang muslim, dalamnya untuk giliran DE gitu kan. Nah, dan mereka suguhi kacang godong, telo, hoho, teh, angsam dengan dugi makan boleh. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi SAW pernah mendapatkan hadiah dari seorang Yahudi, yaitu syatan masliyatan, ingkung pedus, ingkung kambing yang dibakar. Fatanawala minha wa tanawala minha Bishr bin Barah, diterima oleh Nabi dan sahabat yang bernama Bishr bin Barah juga menerima. Nah, dimakan oleh Nabi makan pelan-pelan. Bishr bin Barah mungkin merasa enak makannya ya untuk cepat gitu. Kemudian sama Nabi SAW, summa rafa'a Nabi SAW Nabi mengangkat tangan beliau, dan ternyata tangan beliau ini baru memegang daging yang dimakan itu, entah pahanya, entah sebelah mananya diangkat. Nabi mengatakan, inna halihi tuhbiruni annaha masmumatun, daging ini lagi wae ngomong nek DE iki nek racun. Kemudian Pak Bishr bin Barah, karena makannya mungkin rada akeh gitu, maka famata Bishr bin Barah, Bishr bin Barah langsung meninggal karena keracunan. Nabi karena racunnya masuk dikit enggak meninggal. Kemudian dipanggillah wanita Yahudi itu, kemudian ditanya, mahama lagi alamat sonati, maksudmu piye to Mbak mendadak racuni ingkung pedus iki mau. Kemudian dia mengatakan, in kunta nabiyyan lam yadurruka syai'. Nek kamu nabi, tentu racun itu enggak akan membuat kamu binasa. Gampangane mesti ana sing ngileke kowe, entah malaikat lah sapa mesti ana sing ngileke. Wa in kunta malikan arafun nasminka. Tapi nek kamu cuma manusia yang ingin menjadi raja, ingin mendapatkan kedudukan di antara manusia, bila jabatan, bila kekuasaan, berarti aku sudah membuat manusia istirahat dari kamu. Dan faktanya Nabi diingatkan, bahkan yang ingatkan dagingnya tadi, dan Nabi selamat pada hari itu. Tapi menjelang wafat beliau SAW itu, beliau sakit, beliau dalam kondisi yang mengatakan, manziltu minal aqlatil lati aqaltu bi Khaibar. Hari ini aku sakit dan yang tak rasakan adalah rasa keracunannya waktu makan daging di Khaibar dulu. Dan kemudian Nabi mengatakan fahada awalul inqita'i abhari, dan ini adalah saat dimana urat nadiku akan terputus. Sehingga Nabi SAW itu meninggal karena sakit, sakitnya disebabkan oleh diracun oleh orang Yahudi. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menjadi dalil satu, bolehnya kita menerima hadiah dari mereka selama itu barangnya halal. Yang kedua, bolehnya kita menghadiri undangan mereka selama undangannya tidak terkait dengan agama mereka. Jadi kalau undangan rapat RT dan seterusnya silakan. Tapi nek undangan ini undangan kawinan, terus ada pemberkatan pendetanya, maka jangan nggak boleh datang. Karena perkataan-perkataan Pak Pendeta ini yang nanti akan menjadi subhat buat jenengan. Apalagi sampai dikatakan undangannya di gereja ini dan itu tambah nggak boleh lagi datang. Maka
dengan boleh untuk menghadiri dengan catatan nggak ada acara kayak gitu. Tapi kalau ada, maka dengan tunggu di luar, nggak usah merokok, atau dinteni di kuburan, atau dinteni di dalam. Jadi nggak usah terlibat dalam ritual-ritual yang mereka ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita boleh memakan daging sembelihannya. Jadi kalau mereka menyembelih kambing, sapi, ayam, kita boleh memakannya. Dengan catatan bukan yang babi, anjing itu nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Bahwasanya pada hari ini dihalalkan bagimu makanan sembelihan orang ahli kitab, itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Artinya kalau ada pilihan memakan sembelihan orang Islam itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada pilihan, maka sembelihan orang non Muslim dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani masih boleh. Contohnya pripun nggak ada pilihan, misal jenengan Amerika itu mayoritas kan Kristen toh. Maka ketika jenengan di sana, jenengan mau makan daging ayam, kambing, sapi boleh. Ini wong Kristen. Jenengan pengen golek isi Islam sing dodol di tak tuku monggo nek saged, tapi nek menyusahkan enenge 100 km keluar kota dari tempat jenengan tinggal kan susah tau dulu. Maka kalau kayak gitu yang penting yang ada di sekitarnya aja. Di kono aku tak makan sayuran baik, ya enggak apa-apa, itu juga pilihan. Tapi nek kepepeten jenengan harus makan daging di negara kafir yang mayoritas ahli kitab, itu boleh, ngoten nggih. Termasuk ketika jenengan beli daging nang pasar, ketika yang jual ini wong Kristen, niku boleh. Tapi kalau sebelahnya ada wong Islam, ya itu dengan wong Islam luwih afdal lah gitu. Jangan dibalik-balik. Wah, pengen kok kemudian dengan wong Kristen terus nama apa Mas? Soal boleh ayu malah terus urusan kalau hawa nafsu gitu. Betul ya. Nah, menjadi nggak boleh ketika negaranya yang dimaksud adalah Cina, Korea, India, terus Jepang. Karena negara-negara ini mayoritas bukan ahli kitab, agama selain ahli kitab. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Shinto, ada yang ateis, maka itu tidak boleh. Tadi nek jenengan calon saya kira nonton drakornya lagi, dilewangi ramangan lagi, begitu duit makan di Korea. Begitu sampai sana tidak boleh sembarangan makan daging. Mepet-mepet makan ikan masih boleh gitu kan. Tapi nek daging nggak boleh. Nah, itu nek ke luar negeri, nek dalam negeri, nek dengan piknik kembali atau ada urusan kembali, dengan nggak boleh makan ayam, kambing, sapi dari warungnya, restonya orang Bali, karena bukan ahli kitab. Radikal mas, syariat atau nah ini harus dijelaskan. Jadi dengan kesana mau makan ayam betutu, pastikan warungnya orang Islam, atau nek warungnya orang Bali, maka pastikan yang masak orang Islam. Ini syariat, nggak boleh dengan makan daging dari orang selain ahli kitab. Betul ya? Makanya jangan yang mau ngirim putranya ke Jepang, ke Korea, ini kalau rentok makan sak-sake, rentok makan ayam. Itu. Nek ayamnya nggak boleh, ndoknya boleh nggak? Pertanyaan. Boleh nggak? Boleh, karena ndok itu keluar sebelum ayamnya disembelih dong. Tapi nanti menjadi berbeda hukumnya ketika Nabi melarang burung yang bercakar, tajam, burung hantu, burung elang, burung gagak, burungan itulah, itu dilarang untuk dimakan. Nek burungnya itu yang dilarang, bukan sembelihan, burungnya yang dilarang, maka telurnya juga nggak boleh. Bedakan, ini fikih Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu setengah sajanya sebenarnya laki-laki yang Muslim itu boleh menikah dengan orang ahli kitab. Sebenarnya dalilnya nopo? Quran surat Al-Maidah ayat 2 ayat 5. Wal musonatu minal mu'minat wal musonatu minal ladzina utul kitab min qablihim idza ataitumhunna ujurahunna muslimina ghairu musafihin wal mutahhidat. Dan dihalalkan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi kitab sebelum kamu. Jadi sebenarnya orang Islam laki-laki boleh menikah dengan orang non Muslim dari kalangan ahli kitab perempuannya. Dibalik nggak boleh. Jadi laki-lakinya yang harus Islam. Kenapa? Karena laki-laki itu umumnya tulang punggung,
umumnya yang menjaga keluarga, otomatis harapannya si keluarganya ini diajak ke Islam. Tapi banyak laki-laki yang nggak paham ini, pengen nikah beda agama, akhirnya saling, wah kita saling menghormati. Kau naik maning gereja tak terkait, kau naik maning masjid kancah nomo. Nah inilah yang menjadikan sebab ketidakpahaman ini, yang akhirnya oleh ulama Indonesia ditutup dengan kaidah darul mafasid wa damalan jalbil masolih. Mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencari manfaat maslahat. Makanya daripada nanti banyak yang ramai, banyak yang rusuh, banyak yang keliru, akhirnya ulama Indonesia memfatwakan di tahun 2005 haramnya menikah beda agama, apakah laki-lakinya yang muslim, perempuannya non muslim, atau sebaliknya, itu tambah nggak boleh lagi. Sehingga dengan mau menikah atau membawa orang untuk menikah di KUA, maka syaratnya dua belah pihak KTP-nya harus Islam. Nah, tapi kalau udah terlanjur, jadi kemarin belum lama, hari Sabtu kemarin itu ada yang nanya sama saya habis kajian, dan kalau dicegat ngobrol suwi gitu. Yang intinya dia dulu nggak ngaji terus dapat istri atau menikah dengan orang Muslim, Kristen dan Katolik. Nah, kemudian yang terjadi apa? Begitu dia ngaji, gurunya langsung mengatakan, "Oh, kudu cerai, zina." Akhirnya yang terjadi dia bukan cerai istrinya, istrinya nggak terima. Istrinya akhirnya bermanuver, dia corongnya bodoh-bodoh itu diambil semua, sampai suaminya ini dicelukin preman, dicelukin ambulan, menggawa rumah sakit jiwa, ngomongnya dan kamu dan seterusnya, dan digawe drama sedemikian rupa. Jadi aset-aset yang dia punya dari tinggalan orang tuanya itu diambil sama istrinya, dan dibela, dibantu sama pihak agamanya, pihak gerejanya, sampai naik ke pengadilan dalam KTP ini Sukoharjo, pengadilan Sukoharjo, naik sampai ke provinsi, sampai ke Mahkamah Agung. Jadi terusnya ajak kasasi loh berikut dulu. Jadi dalam rangka rebutan itu. Nanti pun ditanyakan ke saya, jawaban saya jadi rasa cerai ditutup kayak lain. Ning yang diperbaiki muamalahnya. Muamalahnya itu pripun? Engko nek wayah DR ibadah ya ampun ditake. Wayah Natalan ya ampun ditukokke, ampun dihiasi omahe dengan segala macam ornamen-ornamen itu. Anaknya dipastikan Islam. Oh, anak saya selalu semua alhamdulillah. Berarti PR dari gue gitu. Akhirnya benar-benar dia hari ini justru jadi orang duit, padahal sebenarnya di kampung itu dia tinggalnya banyak miliaran. Gara-gara tadi itu mendapatkan pencerahan yang tidak cerah gitu, sehingga akhirnya malah ruwet dewi. Kasihan. Bahkan orang yang tensinya tinggi, otomatis ada masalah itu tensinya tambah banyak naik gitu kan. Nah kita makin tua matanya blawur karena mungkin tambah plus atau tambah minusnya gitu loh. Nah dia makin tua terus tambah plus atau minus ditambah tensinya dhuwur, akhirnya gak cuma moco-moconya yang muncul, retinanya copot. Jadi masalah banget. Makanya pentingnya belajar dari orang yang menyampaikan secara objektif gitu. Hukumnya itu jadi piye gitu. Betul gitu. Kebaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh ini tidak boleh memulai salam dan tidak jangan ngerti ini mau Pak Paulus Kristen ini nggak boleh Pak Paulus assalamualaikum nggak boleh kecuali dia sudah masuk Islam. Nabi mengatakan lantak ta'ul Yahuda wan Nasara bisa, jangan kamu mulai mengucapkan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi pertanyaannya Pak Mas, iya ceritanya nek misal aku kumpulan RT. Nah, DE tadi buka acara ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal agamanya non muslim. Maka jawaban dengan waalaikum tok. Nah, tapi saya kira jualin Mas, aku sing mimpin acara ning kono enek wong non muslime, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawazus salam alal muslimina idza kana ma'hum kufar. Boleh mengucapkan salam pada kumpulan yang mayoritasnya Islam, di dalamnya ada orang non muslim. Wonten jadi kumpulan RT, nah ini warga ini mayoritas Islam, enek sing non muslim satu atau dua dia mengucap salam dulu. Wonten iki. Tapi nek dia yang mengucap salam jawabane waalaikum. Wonten. Nah, niku nek wonge campur. Saiki nek calame sing campur piye? Salame Om Swastiastu. Niku nek sing ngucapin jenengan mangruwong ini ya artine Om Swastiastu niku artine semoga keselamatan selalu berada dalam lindungan Sang Hyang Ida
widiwase. Itu berarti wis akidah. Berarti enggak boleh ngomong itu. Atau nama budaya. Nama budaya itu artinya terpujilah nama-nama Buddha. Itu ya akidah. Berarti orang lain ngomong itu. Jadi salam yang boleh diucapkan oleh orang Muslim ya cuma assalamualaikum toktil gitu kan. Ngoten. Nah saya ini kumpulannya mayoritas ngomong kafir misalnya dengan jadi RT dalam bikin sambutan sekolah Kristen, mayoritas Kristen. Ya wis selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dah itu aja. Itu gitu. Jadi ini penting gitu loh. Karena kadang wah ini salam nasional ini, terus nganggo kartu nasional, klambi nasional, salam nasional, wah Om Swastiastu, namo budaya, assalamualaikum, salam sejahtera, gitu lah. Terus malah rusak gitu ya. Ampun ngoten gitu. Jadi apapun jabatan jenengan ngomong RT, presiden pun jadi nggak boleh ngomong itu. Mudah-mudahan yang ngasih tahu beliau. Nah, pokoknya ngomong RT gitu kan, maka rugi okeh kita kata ngomong kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kemudian sudah kita nasihati dengan baik, kita jaga dengan baik, kita sikapi dengan baik, tidak kita dolimi dia ada masalah kita tulungi, kemudian kita bantu urusannya, bahkan mungkin kita pekerjakan dia dagang kita beli sebagai tetangga kita hadiahi. Delalah kok sudah kita sikapi sedemikian rupa kok ora gelem mlebu Islam, tidak lain sing apik alus dikasih materi yang baik, diskusi dengan kok yo tetep ora gelem mlebu Islam. Terakhir ngapunten nek orang tua kita yo tetap meninggal di atas kekafiran sebagai non muslim, maka berlaku ayat makanan lin nabiyyin wa kana lin nabiyyin wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil muslimin. Maka itu sudah akidah wilayahnya, yaitu apa? Mereka yang meninggal di atas kekafiran, apakah itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, maka kita nggak boleh minta ampun, nggak boleh ditumpangi, dan urusan dia, gitu kan. Nah itu kok ya udah dulu didakwai, terus dikancani, terus dicukupi, tetap orang ngefek, nggak ngaruh, ya sudah pilihan beliau. Nah kemudian pertanyaannya adalah seorang muslim ketika meninggal, bahkan sejak hidup, sejak di kandungan itu mulia. Di kandungan dia mulia, lahir dia mulia, hidup dia mulia, di kandungan itu kakek metu dia koi, begitu gede ditumake juga sama si boe, gitu kan. Begitu mati, seorang muslim itu juga mulia. Saking mulianya sebenarnya maka seorang muslim itu nggak boleh dicampur dengan orang non muslim. Kenapa? Karena berbeda ceritanya. Makanya harusnya sendiri. Kayak di Jakarta itu, maka pemerintah TPU tempat makam umum, tapi Islam sendiri, non muslim sendiri, bloknya. Tapi di kita makam kampung campur aduk dan karuan. Akhirnya nopo? Begitu wong non muslim itu mesti kijingan. Akhirnya wong Islam sing ngomong soal sugih, kok daerah duwe maning kijing kok mosok aku ora dikijing. Mun aku ora kijingan ya kok aku kejang-kejang. Akhirnya dikijing. Bahkan kijinge luwih apik, bahkan digawe omah-omahan gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Begitu kijing sak pirang-pirang digolong penak, goyang-goyangan penak, main gaple penak, mendem penak gitu kan. Para kalian nek kijinge gede, tempatnya rame, dalannya rame, digolek berupa angkringan, kuwi kijinge nggo linggo gitu kan. Itu wis ning ngendi-endi ngoten niku. Makane Pak, Bu, nggih saran kula khusus jenengan sing umur yuswa 60, 70 gitu kan. Mangeling kalih keluargane, kok nek Pak mati, Bu mati aja campur karo wong kae. Kuburno ning makam Islam Purwokerto, apa makam Islam Bumilah. Dan mriku insyaallah aman, ora nganggo kijing ya toh, ora nganggo aneh-aneh, ora nganggo maneka warna. Dan orang-orang yang dimakamkan di situ insyaallah putrane putra-putra yang soleh dan solehah, yang rajin ziarah ke situ untuk mendoakan. Paling orang ucap salam, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Niku nek ngucap ngoten niku jenengan sing kubur ya itu dungane dia guyu lan nek campur aduk. Sing gaene teko Pak Paulus, Pak Petrus, Bu Elizabeth gitu. Semoga Bapak di surga memberkati kalian semua. Terus piye ngoten niku. Makane paling wonten Purwokerto anak kula niku membayar 500.000 bayar pertama dan enggak pernah bayar lagi penak gitu. Dan makam di Indonesia itu kan nek napa istilahnya kena udan sithik atau kena embun sithik kan tukul to anu suket-suket ngoten niku. Mesti anake rajin mriko ngunjung disuket. Nek mriku mesti karo ndongake minimal ngucapke salam. Bahkan saking mulianya kuburan seorang muslim, ojo kok dilingguhi digoyang-goyangkan main gaple. Mlebu kuburane niku lho Pak Bu. Niku kan nyopot
apa? Sendal. Dan tempat yang kita disuruh nyopot sendal itu undi masjid dan coba. Jenengan lebu masjid apa sendal? Jenengan lebu kuburan dan copot sendal. Ada kuburan yang kari, nah itu bagian dari darurat, silakan pakai sendal. Tapi secara umum, jenengan lebu kuburan itu kayak copot sendal. Ini menunjukkan mulianya kuburan seorang muslim. Bahkan orang mungkin menyanyikan kuburan Islam, nah ngomong lagi prokabeh, orang yang izini langsung lempar gitu kan. Tak mungkin. Tapi nasi izin itu penak pemenang nenek umai, pemenang umai dikerangai, gitu kan, 94 gitu kan. Terus nenek umai lawangnya tadi ketutup berukut, bener-bener tinggal zina gitu. Hati-hati ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mengatakan kita sangat melaporkannya terkait dengan toleransi kepada agama yang lain. Intinya akidah kita harus benar, muamalahnya juga harus benar. Akidah yang benar itu tidak boleh kemudian mencampur adukan ritual kita dengan mereka, tapi juga tidak boleh kita menganiaya mereka, menzalimi mereka, bahkan membunuh atau kemudian merusak tempat ibadah mereka. Jadi kita biarkan saja apa yang sudah berjalan, apa yang sudah terjadi, tidak usah bikin keramaian-keramaian yang kemudian bisa merugikan dakwah Islam. Karena kalau ada perbuatan-perbuatan yang berbau-bau kekerasan seperti itu, nanti yang mesake itu ustaz-ustaz pulau itu, terus akhirnya dicek kemana, dilarang ceramah, pengajian-pengajian ditutup dan seterusnya. Itu sudah terlalu banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan sampai muncul statement, ini wong ini agar terlibat terorisme ini mesti ngaji tauhid gitu. Padahal Allah mengatakan semua nabi itu mesti ngajarkan anibudullah wajibkan ibu tauhid, sembahlah Allah, jauhilah kesyirikan. Itu dakwah para nabi. Maksud malah diidentikan dengan sesuatu yang salah, itu kan aneh gitu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak pada pemahaman yang keliru, pemahaman yang hulu, sehingga kita akidah yang benar tapi malah membuat hal-hal yang berbau kerusuhan kepada orang lain. Tentu itu dilarang dalam agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.